Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umru dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, sahabat Quran mulia yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada hingga detik hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, diberikan kesempatan untuk mengikuti tadabbur ayat Quran surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ya, apa yang akan kita lakukan nantiasa mendapatkan inayah, ya, pertolongan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikut yang 2 hari yang lalu ya umat Islam merayakan kegembiraan dengan adanya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi terakhir dan juga sebagai utusan yang melengkapi dan juga menyempurnakan risalah yang telah disampaikan oleh para nabi sebelum-sebelumnya. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sejak dahulu kala sudah menginginkan untuk menjumpai ikhwannya. Beliau adalah sosok yang merindukan dan sudah, kalau bahasa Betawinya, sangat kangen terhadap ikhwan, mereka-mereka yang akan datang, mereka-mereka yang beriman kepada Allah meskipun mereka tidak melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW dalam kesempatan mengatakan, wadattu bi ikhwani, aku sangat kangen dengan ikhwanku. Ceritanya di saat Rasul dan sahabat berziarah ke kubur kaum muslimin, beliau menyampaikan assalamualaikum ahla diyari minal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kesejahteraan wahai kalian para penghuni dari kaum muslimin, insyaallah kami akan menyusul kalian. Lalu setelah itu beliau mengatakan wadattu anni bi ikhwani, aku sangat kangen, aku sangat rindu dengan ikhwanku. Sahabat yang mendengar lalu bertanya kepada Rasul dan menyatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu ya Rasul? Namun Rasul mengatakan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Wa ikhwanil ladzi wadattuhu hum alladzi ya'ti min ba'di wa amanu bi wa lam yarawni. Adapun yang aku maksud dengan ikhwanku adalah mereka-mereka yang aku rindukan yang nanti datang setelahku. Mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak menyaksikan aku.
Masya Allah ya, sejak 1400 tahun yang lalu Nabi SAW sudah ya, merindukan kita, ya, merindukan orang-orang yang beriman kepadanya, meskipun mereka atau kita sendiri tidak pernah menyaksikan bagaimana Nabi SAW hidup. Secara langsung kita tidak melihat beliau, secara langsung kita tidak menyaksikan bagaimana perjuangan beliau, ya, secara langsung kita tidak pernah mendengar langsung, ya, mendengar kata-kata yang indah beliau, ya, dan lain sebagainya. Tapi karena kita beriman dan mengikuti setia dengan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW juga ya, menginginkan dan sangat merindukan kepada kita semua. Subhanallah, ya, ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita termasuk yang mengikuti dan kokoh dalam keimanan ya, terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, marilah kita senantiasa menjaga dan memelihara, ya. Meskipun ada yang melecehkan Nabi Muhammad, ya, atau juga yang menghina Nabi Muhammad, ya, kita berusaha untuk membela, ya, tapi tidak tersulut provokasi, ya, sehingga kita tetap menjaga nilai-nilai keimanan, nilai-nilai Islam dan nilai akhlak yang sudah diajarkan oleh beliau. Marah boleh, ya, bersikap kritis atau bersikap tegas boleh, tapi tetap menjaga bagaimana kita memiliki ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Suatu kali juga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ya, adakah kalian tahu siapakah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah kelak? Maka sahabat berkata, malaikat, wahai Rasulullah, ya, para malaikat yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka beriman, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Mereka taat dan patuh, tidak pernah ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus beribadah selama hidupnya, tidak pernah lepas dari ibadah. Mereka lah yang akan mendapatkan ganjaran dan juga yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW seakan, ya, walaupun tidak menolak, tapi seakan-akan ingin menginginkan yang lain. Maka beliau mengatakan, wajar saja para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kemuliaan, memiliki ganjaran yang besar, karena mereka dekat dengan Allah. Karena mereka, ya, diberikan oleh Allah karunia, ya, tidak ada syahwat, tidak punya keinginan lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar bagi mereka, kata Nabi SAW, mendapatkan hal demikian. Tapi ada yang lain yang aku inginkan. Maka sahabat setelah itu berkata, kalau gitu para nabi ya Rasulullah, para utusan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang telah berjuang, merekalah yang telah, ya, mengorbankan harta, jiwa, ya, pikiran dan akal mereka, ya. Merekalah yang akan mendapat ganjaran yang mulia, ganjaran yang besar di sisi Allah. Nabi SAW tidak membantah, namun menginginkan yang lain. Sehingga beliau mengatakan, wajar saja para nabi memiliki hal demikian, karena mereka mendapatkan langsung arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan Allah karena Allah membimbing mereka, terus membimbing dan memberikan wahyu kepada mereka. Akhirnya sahabat-sahabat berkata lagi, kalau begitu kami ya Rasulullah, kamilah sahabatmu, kamilah yang telah berjuang, kami mendukungmu, kami yang telah, ya, mengorbankan harta jiwa kami untuk, ya, risalah yang kau emban, ya, untuk selalu menjaga agar engkau senantiasa diberikan, ya, atau mendapatkan dukungan dari kami. Maka Rasulullah tidak membantah, namun seakan ingin menyampaikan atau juga ingin meminta yang lain. Dan beliau mengatakan, wajar saja kalian, wahai sahabat-sahabatku, kalian mendapatkan kedudukan yang mulia, kalian dekat dengan aku. Kalau kalian, ya, mengalami khilaf atau mengalami kekeliruan, aku nasihati kalian langsung. Dan kalian menyaksikan Al-Quran turun, ya, sehingga kalian wajar mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ganjaran yang besar. Tiga jawaban ini tidak memuaskan Rasul dan juga sahabat menjadi bingung. Ini siapa yang dia maksud oleh Rasulullah SAW? Malaikat enggak, sahabat enggak, Nabi enggak, dan juga para sahabat enggak. Sehingga akhirnya mereka terdiam, lalu Rasulullah SAW menjawab apa yang mereka, ya, tidak bisa menjawabnya, atau juga
tidak bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, yang aku maksud adalah nanti orang-orang yang datang setelah aku, mereka yang beriman kepadaku, walaupun mereka tidak menyaksikan aku. Hum ikhwani alladzi ya'ti min ba'di fayu'minu bi walam yarawni. Mereka adalah ikhwanku, mereka yang akan datang, ya. Mereka beriman kepadaku walaupun tidak menyaksikan aku. Mereka lah yang mendapatkan ganjaran yang besar. Mereka yang akan mendapatkan limpahan rahmat, memberikan kemuliaan di saat mereka beriman kepadaku, meskipun mereka tidak menyaksikan bagaimana aku hidup, tidak menyaksikan bagaimana aku menyampaikan risalah, tidak menyaksikan bagaimana Al-Quran diturunkan. Itulah yang aku maksud, bahwa mereka yang mendapatkan ganjaran yang besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wahai sahabat Quran mulia, ya, tentunya kita sangat bersukacita dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Berbahagia kita telah dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Kita yang beriman kepadanya walaupun tidak menyaksikan. Kita hanya mungkin bisa berziarah ke kuburnya. Itu pun bagi yang mampu, bagi yang punya kesempatan diberikan apa yang memang bisa kita lakukan. Sehingga dengan ini maka kita tentunya senantiasa bersyukur dan berusaha untuk menjaga dan memelihara agar kita kelak mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Rasul, agar kelak juga kita mendapatkan syafaat. Dan ketika ada orang-orang yang berusaha melecehkan, menghina Nabi SAW, maka kita berkewajiban membela. Dalam satu kisah juga, di dalam saat berkecamuknya perang Badar, ada dua anak yang masih belia, umur 16 dan 15 tahun atau 15-16 tahun, adik kakak ini. Dia datang menghadap atau menjumpai sahabat senior, yang mana dua anak ini seharusnya tidak boleh ikut perang karena belum cukup umur, tapi hanya masuk ke kancah peperangan. Lalu bertanya kepada salah seorang sahabat yang ditemui saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu bertanya kepada sahabat ini, wahai pamanku, tolong tunjukkan aku di mana Abu Jahal berada. Abdurrahman melihat dua anak yang masih belia ini kaget. Ada apa gerangan mencari Abu Jahal? Lalu bertanya, untuk apa kalian mencari Abu Jahal? Beliau atau kedua anak ini berkata, aku ingin memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Aku ingin membunuh dia karena dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ya, anak ini sebenarnya anak-anak dari kalangan Ansor, ya, yang belum pernah melihat Abu Jahal menyiksa atau menghina, ya, melecehkan Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka mendapatkan informasi dari orang tua mereka, mendapatkan, ya, cerita dari sahabat-sahabat senior, langsung tersulut, ya, rasa kepeduliannya, rasa sakitnya, rasa marahnya kepada orang yang telah melecehkan dan menghina Rasulullah SAW. Sehingga beliau akhirnya, atau kedua anak ini akhirnya mencari di saat berkecamuknya perang Badar. Lalu akhirnya ditunjukkan oleh Abdurrahman bin Auf, itu dia Abu Jahal yang sedang istirahat di bawah pohon. Ya. Hanya langsung ketika diperlihatkan, langsung kedua anak ini menuju Abu Jahal. Terjadilah peperangan atau terjadilah pertempuran dan perkelahian. Ya. Atau juga, ya, terjadi di mana antara, ya, dua anak ini dengan Abu Jahal, ya, saling baku hantam. Yang namanya anak kecil mungkin, ya, apalagi tidak menggunakan baju besi, akhirnya salah satu dari mereka terbunuh dan menjadi syahid. Ya. Sementara yang satu lagi masih bisa berjalan, ya, walaupun tangannya hampir putus, sehingga akhirnya, ya, dia mengatakan ini menjadi beban bagi saya diputus, ya, salah satu tangannya oleh anak tersebut. Ya. Tapi pada hakikatnya, ya, kedua anak ini sudah melukai Abu Jahal, ya, tertusuk pahanya sehingga tidak bisa bergerak leluasa. Dan akhirnya, ya, yang selamat ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku atau kami telah melukai
Abu Jahal. Silakan Anda meneruskan untuk membunuhnya. Melihat kegigihan dan juga melihat ya, bagaimana semangatnya anak ini, Rasulullah SAW berbangga kalau masih ada dan ya, di antara anak-anak yang begitu cinta kepada dirinya. Ya memang waktu itu sahabat masih ya atau Rasulullah SAW masih hidup ya, masih menyaksikan. Ya. Tapi paling tidak memang kita lihat di sini semangatnya atau juga girohnya yang begitu kuat ya. Sehingga walaupun tidak pernah menyaksikan Abu Jahal menyakiti atau juga menyiksa dan juga menghina Rasulullah SAW, tapi tersulut ya amarahnya untuk memberikan pembalasan ya, memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Ya. Sehingga akhirnya dilanjutkan oleh ya, Abdullah bin Mas'ud untuk membunuh Abu Jahal. Akhirnya terbunuhlah Abu Jahal di kancah peperangan Perang Badar. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini dan tentunya sebelumnya umat Islam ya, merayakan ya, peringatan Maulid Rasulullah SAW. Ya, peringatan ya hakikatnya bukanlah sesuatu yang bid'ah, tapi bagaimana kita merayakan untuk bisa mendapatkan ya, siraman atau mendapatkan pelajaran ya, dari perjalanan Rasulullah SAW. Jadi para ulama menyampaikan bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau menjalankan, bagaimana beliau melaksanakan segala aktivitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendapat julukan abid, ya. Mendapat julukan seorang hamba yang begitu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan di malam hari kepada hambanya. Manusia kan hidup itu atau beribadah itu bisa jadi ya dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Ada orang yang beribadah seperti seorang pedagang. Kalau udah untung dia lakukan. Kalau ada manfaat yang besar dia akan melakukan seperti pedagang. Pedagang tidak mungkin keluar rumah kecuali kalau ada untung, ya, hitung-hitungan. Ya. Bagaimana saya harus keluarkan modal seperti ini, berarti nanti untungnya seperti itu. Kan? Begitu terus. Ya. Apakah boleh? Boleh saja orang beribadah seperti pedagang, ada untungnya atau tidak. Ya. Karena Allah juga menjanjikan bagi siapa yang beribadah, bagi siapa yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan keuntungan berupa surga. Allah beli kita dengan surganya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari jualnya orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Bahkan juga Allah gambarkan seperti perdagangan perniagaan ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada perniagaan yang menguntungkan kalian? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah ya. Ini bagian daripada perniagaan kita hidup di dunia ini, kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, kita jual diri kita untuk Allah dan Allah beli ya. Itu semua dengan surganya. Ada juga orang yang beribadah seperti orang yang berada di dalam penjara. Ya, orang di penjara biasanya ya takut disiksa, akhirnya ya taat dan patuh terhadap perintah sipirnya. Kalau enggak disiksa, kalau enggak ditusuk ya, kalau enggak pokoknya diapain ya, takut sekali ya. Nah, begitu juga mungkin ada seorang hamba beribadah karena takut kepada Allah, karena takut azabnya. Apakah boleh? Boleh saja. Kenapa tidak ya? Karena kita memang sangat takut dan ngeri kalau dimasukkan ke dalam neraka. Sangat takut dan ngeri kalau kita disiksa jika tidak memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah pun dibolehkan demikian. Motivasi seperti pedagang, motivasi seperti orang yang di penjara, dan ada juga orang yang beribadah karena dia adalah seorang budak. Seperti seorang budak, ya kita ini adalah budak Allah. Kita ini adalah orang yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya, ya kalau seorang budak tidak ada motivasi kecuali karena patuh, tunduk, taat kepada Allah, meskipun tidak ada iming-iming yang lain. Seperti hanya orang budak ya, seorang budak dulu zaman dulu kala, itu kan seorang budak diapain pun oleh tuannya, dia tidak akan melanggar ya, dan tentunya
dia akan melakukan walaupun tidak ada upah yang diberikan oleh tuannya, karena dia berada di tangan tuannya. Nah, jemaah sekalian, ya, hamba Allah adalah sosok yang mulia. Ya. Kita menjadi hamba Allah itulah ya bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan. Maka marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dengan itu kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, atau juga mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan hari ini di pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah kita, ya, sampai pada ayat 44, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim, ya. Apakah kalian mengajak, memberitakan kepada manusia untuk berbuat baik, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, dan kalian senantiasa membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berpikir? Ayat ini memang secara tegas dan secara khusus, ya, mengecam, ya, dari, ya, paling tidak ada 3 kelompok, ya, menurut Ibnu Katsir, ya, kepada mereka, ya, yaitu Bani Israel secara umum, ya, mereka yang telah diberikan anugerah, ya, dengan banyak, ya, terutama anugerah para nabi, ya, atau kenabian yang diutus dari kelompok mereka atau dari keluarga mereka, atau juga kepada ahlul kitab yang Allah berikan kemuliaan dengan memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Taurat dan Injil, atau juga kepada orang munafik, ya, yang telah Allah anugerahkan kepada mereka hidayah, namun sayang mereka tidak menjaga hidayah itu untuk bisa menjadikan, ya, sosok yang, ya, berbakti kepada Allah dengan cara ikhlas, ya. Nah, 3 kelompok ini Allah kecam, ya, dengan bentuk istifham, ya, dalam bentuk pertanyaan, yaitu diawali dengan huruf alif a, ya. Atamuruna nasa, apakah kalian mengajak, apakah kalian memerintahkan, ya. Nah, di sini biasanya istifham ini ada 2, ada istifham takriri, ada istifham inkari. Ada pertanyaan dalam bentuk menguatkan, ada pertanyaan dalam bentuk mengingkari. Nah, yang dalam ayat ini itu yang kedua, yaitu istifham inkari. Allah ingkari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ahlul kitab, Bani Israel, dan juga orang munafik. Yang tentunya juga nanti kita bisa mengambil pelajaran agar kita tidak seperti mereka dalam hal yang disebutkan pada ayat ini. Jadi istifham inkari atau juga kalau ditambahkan dengan istifham inkari taubihi. Jadi istifham mengingkari dan mengecam, atau juga memberikan, ya, teguran kepada kelompok-kelompok yang mana pada kalimat setelahnya dikatakan ta'muruna, kalian selalu memerintahkan, kalian selalu menyampaikan, kalian selalu mengajak. Mengajak apa? Bil birri, pada perbuatan-perbuatan baik, ya. Di mana mereka kelompok yang tadi disebutkan, ya, yaitu Bani Israel, Ahlul Kitab, dan Al-Munafik, ya, mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hidayah, Allah berikan akal, Allah berikan, ya, kitab kepada mereka, pemahaman-pemahaman, ya, lalu mereka juga mengajak kepada orang lain, ya, yang ada di tengah mereka, yang mungkin yang lain adalah awam, ya, tidak memiliki pengetahuan, ya, tidak memiliki pemahaman, ya, mereka ajak untuk berbuat baik, ya. Ta'muruna bil birri, mengajak pada hal-hal yang baik. Al-birru, ya, kata al-birru sebenarnya umum, ya. Dia lebih umum daripada kata al-hasan dan al-khair, ya. Kalau al-hasan biasanya spesifik pada perbuatan-perbuatan baik yang sifatnya, ya, muamalah, ya, perbuatan-perbuatan baik yang sifatnya, ya, interaksi, ya, pada diri saya dan diri kalian misalkan, atau diri seseorang dengan orang lain, ya. Kalau al-khair, ya, memang menjadi umum juga kebaikan-kebaikan, ya,
Tapi atau seringkali dipahami atau juga dimaksudkan pada hal-hal yang spesifik pula, yaitu ibadah kepada Allah, ya, ibadah dalam hal sedekah, ya, melaksanakan perintah Allah yang memang mewujudkan kebaikan. Ya. Nah, sementara albir itu melingkupi semuanya, ya, melingkupi semuanya. Artinya di sana ada keimanan, di sana ada ibadah, di sana ada interaksi, di sana ada sikap-sikap, ya. Yang mana ini termaktub dalam, ya, surat Al-Baqarah yang Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah, ya, menghadapkan arah baik ke barat maupun ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini albir berarti iman, ya. Albir adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, para kitab, ya. Dan juga kepada, ya, malaikat, ya. Beriman, ya. Artinya memang kebaikan itu adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang ada, kan? Walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Lalu selanjutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Yang kedua adalah bahwa albir itu adalah bagaimana bersedekah, bagaimana mengeluarkan harta untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Wa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta dari yang dicintai, ya, dawil qurba, baik pada kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, ya, wabnis sabil. Ya, ini kebaikan berarti selain daripada beriman juga, ya, mengeluarkan dan itu juga, ya, melaksanakan apakah dengan infak, sedekah dan zakat. Wasailina wa fi riqab, lalu juga wa aqama sholata wa ata zakata wa mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini lebih luas lagi, ya, bahwa albir adalah ibadah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan juga, ya, bersabar, ya, wasabirina fil ba'sa wadh-dharra wa hinal ba's, ya, bersikap, ya. Jadi intinya memang mencakup semuanya, ya. Baik dalam rangka keyakinan atau dalam rangka bentuknya harta, ya, mengeluarkan harta, begitu juga dalam, ya, bentuk ibadah, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk sikap, semua terkandung dalam kalimat albir. Makna albir itu seperti itu, ya. Ada yang spesifik memang dalam surat Ali Imran, ya. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan, ya, kecuali kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Ya, misalkan kalau cinta harta, ya udah keluarkan harta itu dalam rangka mendapatkan kebaikan atau dalam cara melaksanakan kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Atau juga, ya, birrul walidain juga termasuk, ya, bagian daripada kebaikan, ya, berbakti kepada orang tua, ya, tidak durhaka pada orang tua, ya, selalu bersikap yang baik pada orang tua tersebut dengan birrul walidain. Nah, semua itu bagian daripada albir yang artinya, ya, orang-orang yang telah yang ingin disebutkan oleh Allah ini, 3 kelompok tadi, atau juga mungkin, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Allah, ya, berusaha untuk menjauhi sifat ini. Atamuruna nasa bil birri, kalian apakah mengajak orang, ya, masyarakat untuk berbuat baik, baik beriman, baik bersedekah, atau juga beribadah, atau bersikap, atau berakhlak, ya, semuanya kalian ajak orang untuk demikian, ya, untuk berbuat baik dan sebagainya, ya, baik dengan dengan taatullah, taat kepada Allah dan sebagainya. Bahkan ditambahkan lagi oleh Ibnu Katsir terkait dengan albir, kebalikan daripada albir, yaitu tanhauna, ya. Tanhauna anil kufri, ya, bima indakum minan nubuwwah wal ahdi minat taurah, ya. Juga kalian mencegah orang, ya, untuk ingkar kepada, ya, nabi, ingkar kepada kitab, ya. Ini kan kebaikan juga, ya. Selain daripada mengajak untuk berbuat baik, tapi mencegah hal-hal yang buruk. Ini bagian daripada juga albir, ya. Pokoknya semuanya itu melingkup, ya. Jadi ada sikap, ada perbuatan, ada akhlak, ada keyakinan, ada ibadah, ada juga pencegahan. Mencegah orang, ya. Bahkan pencegahan itu juga dianggap
bagian yang sangat penting ya. Ya, kalau dikatakan darul mafasid khairun min jalbil masalih, ya, meninggalkan yang merusak itu lebih baik daripada mengambil yang ada maslahnya ya. Ya, tentunya ini nanti menjadi kaidah fikih ya. Ada mungkin dibahas nanti kaidah fikihnya. Kalau mungkin ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, tapi ada yang lebih utama, yaitu untuk mencegah orang ya dari kejahatan, maka ya untuk melakukan kebaikan itu di pending lebih dahulu, ya mendahulukan hal yang lebih penting, yaitu mencegah orang dari berbuat jahat ya. Ini sesuatu yang dianggap juga albir ya, atau juga hal-hal yang lain ya. Bahkan seringkali atau ada ya ditemukan dalam hadis Nabi, beliau mengatakan ya yang maksud atau artinya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Yang aku larang maka jauhilah, yang aku perintahkan maka lakukanlah. Nah, Nabi mendahulukan dengan ya ma nahaitukum. Bukan Nabi mendahulukan dengan ma amartukum bihi ya. Apa maksudnya? Ya, sebagian ulama menafsirkan atau juga menyampaikan bahwa memang ya al-ilaj al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Artinya ya kebaikan adalah mencegah orang dari berbuat jahat, sehingga nanti dia akan terhalang atau tidak jadi melakukan hal-hal yang bisa merusak dirinya, juga merusak yang lain ya. Wallahu alam, itu yang memang ya, banyak ya kita dapatkan ya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Baik ya. Nah, di sini apa kecamannya gitu kan? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi lagi pada umat Islam atau sekarang kita ini, yaitu kalimat setelahnya bahwa yang pertama yang bagus, atamuruna nasa bil birri, ini bagus ya. Ya. Makanya ya saya coba membuat tema dengan ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Oke, silakan, bagus ya. Ajak orang untuk berbuat baik. Bagaimana beriman, bagaimana beribadah, bagaimana berinfak, bagaimana berzakat, bagaimana berakhlak dan bersikap dan hal-hal lain, itu sangat bagus ya. Tapi jangan lupakan diri sendiri. Watan sauna anfusakum. Kalian melupakan diri kalian ya. Artinya apa? Kalian ajak orang berbuat baik sementara kalian tidak berbuat baik. Kalian ajak orang beribadah sementara kalian tidak mau beribadah. Kalian ajak orang untuk berkeyakinan atau ya, bertauhid sementara kalian tinggalkan tauhid ya. Kalian ya mengajak orang untuk berakhlak ya, bersikap sesuai dengan akhlak Al-Qur'an dan juga akhlak Alkitab ya, yang ada dalam kebaikan-kebaikan di dalamnya, sementara kalian tidak melakukannya. Watan sauna kan, watan sauna anfusakum ya. Jadi kalian ya melupakan diri kalian. Artinya apa? Melupakan ini, kalian tidak ya mau mengajak diri kalian sendiri. Ya. Saya misalkan ngajak, ayo kita berbuat baik. Nah, tentunya saya lebih utama harus melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Ya. Saya ajak pada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, marilah kita berbuat baik. Nah, inilah awalnya dengan sikap dengan diri sendiri. Ya. Memang ya ada satu kitab ya yang judulnya disebutkan aslih nafsaka yasluh lakan nas ya. Ini menjadi tema judul ya, aslih nafsaka. Kalau Anda ingin ya memberikan kebaikan kepada orang, memberikan pengaruh yang baik kepada orang, perbaiki diri sendiri. Aslih nafsaka, perbaiki diri Anda. Ya, insya Allah dengan itu akan yasluh lakan nas, akan menjadi baiklah orang-orang yang ada sekitar Anda. Baik dengan perkataan atau dengan sikap, dengan perbuatan kadangkala atau seringkali akan terpengaruh ya. Bahkan ya tentunya ini harus menjadi ya satu model ya, model kita dan menjadi ya tentunya contoh ya, contoh yang baik dalam kehidupan kita yang sekarang memang ya mendapat ujian terus ya umat Islam ya. Tapi alhamdulillah umat Islam tidak terpengaruh ya, tidak terprovokasi ya dengan pelecehan, dengan penghinaan, meskipun ada sikap yang tegas ya, adanya berbondong-bondong masyarakat Islam ya memboikot ya produk-produk yang dihasilkan dari negara yang memang melecehkan ya, sekarang Perancis itu kan ya. Ini sikap yang baik ya, sikap tegas ya.
tentunya ini sebagian daripada kita membela ya harkat dan martabat kemuliaan Rasulullah SAW. Ya. Bahwa ya kebebasan beragama memang ya telah kita ketahui ya, tapi tidak boleh dalam kebebasan itu atau kebebasan berpendapat ya, tidak boleh kebebasan itu mengganggu orang lain ya. Umat Islam alhamdulillah tidak pernah, sedikit pun tidak pernah ya, apakah menghina ya agama lain, menghina Tuhan yang dianut oleh yang lain, yang dikayani oleh kelompok lain ya, tidak pernah ya. Meskipun pernah terjadi ya pembantaian yang besar ya, yang sebelumnya kan terjadi itu kan banyak yang meninggal kan dari umat Islam. Tidak pernah itu yang dikatakan pelakunya teroris, tidak pernah disebutkan pelakunya ada agama ya penganut agama ekstrim yang ini yang itu, enggak pernah. Tidak ada sikap seperti karena memang toleransi kita begitu tinggi ya. Meskipun tidak suka kita dengan acara atau model seperti itu kan. Nah, jamaah sekalian ya tentunya watan sauna anfusakum ini yang terjadi oleh dari pihak-pihak yang disebutkan yaitu Bani Israel yang mereka banyak sekali ya diantaranya ya bahwa mereka mengajak ya bangsa Arab untuk nanti menerima nabi yang akan datang ya diantaranya itu ya. Jadi mereka kan terus menyampaikan kelak nanti akan datang nabi terakhir yang kami akan mengajak kalian beriman ya. Tapi setelah datang justru orang Arab beriman sementara mereka nggak beriman ya. Ya, mereka sampaikan begitu tapi mereka tidak mau mengimani, bahkan menjadi musuh bebuyutan dan musuh yang getol. Mereka berusaha untuk membinasakan atau juga membunuh Rasulullah SAW ya. Nah, kalimat dari tansauna anfusakum, kalian lupa akan diri kalian sendiri, dimaknai ya oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, artinya tatrukuna anfusakum wala ta'maluna bima amartum 'alan nas ya. Kalian tinggalkan diri kalian dan tidak mau mengerjakan dari apa yang kalian perintahkan, kalian ajak orang berbuat baik. Ya. Tansauna artinya tatrukun, meninggalkan. Ya, mengabaikan diri ya, tidak mau berbuat baik setelah mereka mengajak orang berbuat baik. Ya, sebagaimana tadi ya, secara umum ya, suruh beriman, suruh berzakat, suruh berinfak, suruh beribadah, suruh berakhlak, suruh bersikap baik dan sebagainya, tapi mereka tidak. Banyak sekali sudah contoh-contoh yang sekarang mereka lakukan ya. Mereka memberitakan untuk ya hidup damai, tapi mereka sendiri tidak mau berdamai ya dalam kehidupan satu negara. Mereka mengajak gembar-gemborkan hidup toleransi, tapi mereka sendiri tidak mau toleransi. Dan mereka mengatakan adanya hidup kebebasan ya. Kebebasan, tapi mereka justru malah di antara mereka yang tidak mau ya, agama Islam menyebar ya. Macam apa begitu kan? Kebebasan digambar-gemborkan, tapi kebebasan dalam menjalankan syariat tidak pernah diberikan kesempatan ya. Ya kalau bebas aja udah. Kalau mereka memang begitu tidak suka dengan di luar ya nggak apa-apa, silakan aja, tapi jangan ya merasa dengan kehidupan bebas itu umat Islam dibatasi atau dilarang ya. Jadi ada satu ketimpangan nih dengan mengajak bebas, tapi umat Islam tidak boleh bebas ya. Bebas bersyariat, bebas menjalankan syariat kan silakan aja atau bisa kan gitu. Ya, kayak kita juga negara kita juga begitu ya. Ya, artinya memang ya silakan kalau memang mau mengajak kebebasan, jangan ya umat Islam melaksanakan syariatnya kok nggak bebas ya. Ya. Nah, yang kedua adalah di antara kalimat tansauna anfusakum maknanya takfuruna bima ya biha min ahdai ya min ahdi ilaikum fi tasdiki rasuli wa tanquduna misaqi wa tajhaduna ma ya ta'maluna ya min kitabi ya. Jadi maksudnya adalah bahwa kalian mengingkari. Dimaksud dari tansauna itu mengingkari ya. Mengingkari apa yang ada di dalam ya janji-janji ya. Kan sebelumnya ada ya, kalau ini mengikuti ayat sebelumnya kan Allah mengatakan ya Bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya. Ini kan perintah Allah untuk agar mereka Bani Israil mempercayai atau juga mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan dan suruh untuk menepati janji-janji ya. Bahkan setelah itu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takun awwal kafirin bi ya.
wa iya ya fatakun, dengan ya, suruh beriman, ya, suruh juga bertakwa. Ya. Nah ini semua perintah, tapi tansawna anfusakum, kalian ingkari. Ya. Kalian lupakan diri kalian ingkari apa yang telah aku sampaikan janji-janji ya, kepada kalian, dan diantara juga fi tasdiqi rasuli, untuk membenarkan utusan aku yang terakhir. Ya. Ini juga mereka tidak lakukan, tansawna anfusakum. Ya. Nah siapa mereka? 3 kelompok ini kan, yaitu Bani Israel, ya, Ahlul Kitab, orang-orang munafik. Ya. Mereka lah yang sangat getol ya untuk memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW, tidak mau beriman atau juga membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Watan kuduna misaki, bahkan juga mereka membatalkan ya perjanjian. Ya. Mereka mengingkari, ya, mereka mengkhianati ya, perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam kitab. Ya. Ini maksud daripada tansawna anfusakum yang kedua. Nah seringkali mereka menggambar-gemborkan, menyampaikan, mengajak kepada masyarakat ya untuk melakukan hal-hal yang baik ya, tapi mereka melupakan dengan cara tatrukun, meninggalkan atau juga mengabaikan, serta ya takfurun ya, dengan mengingkari. Wallahu alam ya. Dan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada kalimat setelahnya, wahum yatluna kitab afala ta'qilun. Sementara mereka membaca, selalu membaca kitab yang diturunkan kepada mereka, baik Taurat maupun Injil ya. Kitab Taurat dan Injil tidak berseberangan dengan Al-Qur'an ya. Tentunya dua kitab ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah pada saat itu dan memberikan petunjuk dan hidayah. Dan isinya juga benar ya, ada kebenaran di situ. Ya. Hal-hal yang baik ada di situ. Banyak sekali kebaikan, sudah pasti karena dari Allah subhanahu kebaikan yang banyak yang berlimpah dalam kitab tersebut. Kalau mereka melaksanakan apa yang ada, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah ya. Apa maksud daripada wahum yatluna kitab? Ya. Qala Ibnu Katsir isyaratun ila ahli kitab ala annahum ya'rifuna ma fil kitab minal haqqi wa la ya'malu bihi ya. Wa ya'maluna al-batil ya. Wa ya'maluna bihi ya. Jadi ini merupakan isyarat ya bahwa ahli kitab ya, mereka betul-betul paham, mengetahui apa yang ada dalam kitab ya. Apa itu kebenaran dan kebatilan. Ya. Nah kebenaran yang ada dalam Al-Quran, ada dalam kitab yang mereka tahu, itu mereka tidak mau melakukan. Mereka langgar, wala ya'malu bihi. Mereka tidak mau melaksanakannya. Mereka tahu itu kebatilan, tapi mereka melakukan. Ya. Nah ini masalah besar itu kan. Ya. Tahu kebenaran tapi tidak mau melakukan, tahu kebatilan tapi malah mendatangi dan melakukannya. Ya. Banyak hal ya yang terjadi, dan nanti akan kita lihat bagaimana kebaikan yang mereka abaikan dan juga kejahatan yang mereka akhirnya lakukan ya. Ya. Di antaranya adalah menyembah ya, sapi kan, menyembah anak lembu dengan ya, itu bagian daripada yaitu kebatilan yang mereka lakukan ya. Lalu Allah tutup dengan afala ta'qilun ya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir ya? Kalian tidak berusaha untuk menghadang diri ya, dari kebatilan-kebatilan atau juga dari melupakan diri atau meninggalkan, mengabaikan diri dan mengingkari diri dari apa yang kalian ajak kepada orang lain berbuat baik, beriman dan sebagainya. Nah, Allah sebutkan dengan afala ta'qilun, artinya apakah kalian tidak berakal? Akola, dari akola itu artinya mengikat ya. Aklun ya, aklun itu dari akola ya'qilu, yang makna bahasanya adalah mengikat. Orang yang memiliki akal artinya orang yang sedang memiliki ikatan atau terikat dirinya. Terikat dari dia melakukan kebaikan, artinya dia nanti dalam kebaikan itu, dan terikat dari berbuat jahat, artinya dia melakukan kejahatan. Kenapa? Orang yang paham begitu seharusnya. Orang yang mengetahui dan memahami kebaikan, seharusnya dia mengambil yang baik ya. Itu bagaimana dirinya terikat dengan kebaikan itu, lalu tidak pernah keluar dari kebaikan itu. Dan juga dia terikat dari hal-hal yang tidak baik sehingga dia tidak melakukan itu. Itu maksud daripada ta'qilun ya. Artinya memang ya, sesuatu yang mengikat dirinya dari hal-hal yang
ya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kesimpulan dari ayat ini memang bahwa ya Allah mengecam secara khusus ya kepada ahlu kitab, kepada Bani Israil dan juga kepada orang munafik yang mereka ya menggembar-gemborkan kebaikan, tapi hakikatnya mereka tidak pernah mau melakukan apa yang mereka gembar-gemborkan. Ya. Tapi ini juga pelajaran bagi kita semua, ya. Bagi saya, bagi jamaah sekalian, ya, bagi Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa kita pun demikian seharusnya. Tapi apakah menjadi sesuatu, ya, misalkan gini, ya kalau begitu, udahlah kita nggak usah ajak orang berbuat baik, karena saya nggak bisa berbuat baik, ya. Udahlah, jangan berdakwah, ya, karena takut ya, nanti masuk pada ayat ini. Nah, bagaimana kalau begitu kan? Nah, tentunya tidak, ya. Jangan sampai akhirnya kita malah meninggalkan dakwah. Dakwah itu kewajiban. Menyampaikan orang untuk berbuat baik kewajiban. Ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu lalu kita melanggar, itu lebih utama daripada menyampaikan tapi tidak melakukannya. Ya. Tapi bagaimana kalau tidak sempat atau tidak mampu melakukan? Ya. Yang penting pertama dulu adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Usaha untuk berbuat baik seperti apa yang kita lakukan, itu bagian daripada kebaikan yang akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan, kita ajak. Ya. Ya, sehingga ya kalau dilihat ya, saya dapatkan dari faidah ayat ini oleh Ibnu Katsir mengatakan ya, di sini memang nabbahallahu ta'ala ala ya khotai ahli kitab wa min anfusihim haitsu kanu ya'muruna bil khair wa la yaf'alunahu. Memang ayat ini kecaman kepada atau peringatan ya dari Allah kepada ahli kitab akan kekeliruan mereka, kesalahan mereka, bahwa mereka tidak pernah memperhatikan diri mereka ya, di saat mereka mengajak orang berbuat baik. Dirinya dia diperhatikan. Ya, dalam satu hadis katakan orang yang mengajak kebaikan sementara melupakan dirinya itu seperti lilin. Ya. Dia hidupkan api, lilin hidup api, tapi lama-lama dia habis. Ya. Lama-lama ya dirinya hancur kan, lumer itu kan, lilin kan begitu kan. Nah, begitulah orang yang mengajak kebaikan tapi melupakan dirinya. Nah, yang kedua, faedah ini sini adalah laisar murur ala amrihim ya bil birri ma tarkihim lahu ya bal ala tarkihim lahu fa inal amru bil ma'ruf wa huwa wajibun ya. Bukan berarti di sini nanti akhirnya orang enggan berdakwah, orang enggan mengajak kebaikan ya. Bukan demikian. Kenapa? Karena hakikatnya berdakwah, mengajak orang berbuat baik itu wajib ya. Kewajiban kita untuk mengajak orang berbuat baik. Kan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan tentang aku walaupun cuma satu ayat. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adda kama sami'aha ya. Allah akan memberikan cahaya, Allah akan memberikan anugerah kepada seseorang yang mendengar hadis tentang aku, menyampaikan lalu dia menghafalnya dengan baik, lalu menyampaikan seperti yang dia sampaikan, yang seperti yang dapatkan. Ya. Nah, ini tentunya adalah kebaikan yang harus kita tunaikan. Al-amru bil ma'ruf wajibun, ya, kewajiban setiap kita agar kita mengajak orang berbuat baik, selalu berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar juga al khair, mencegah orang berbuat jahat, dari berbuat jahat juga kebaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik ya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mengajak orang berbuat baik ya dan mencegah orang berbuat mungkar ya. Inilah kebaikan, kewajiban kita. Kejiwaan sifat individu, dengan itulah kita mendapatkan kebaikan ya. La ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ya. Sesungguhnya kebaikan orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kamu itu akan lebih baik ya, daripada engkau mendapatkan ya seekor unta yang sangat mahal ya. Unta merah itu kan disebutkan oleh Nabi SAW ya. Nah, jamaah sekalian ya tentunya marilah ya tetap kita semangat untuk berdakwah, jangan sampai dengan ayat ini saya sampaikan begini lalu kita nggak mau seperti ahlu kitab, kita mau seperti Bani Israil, kita mau seperti orang munafik ya. Atau juga mungkin nanti masuk pada ayat di surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Memang betul ayat ini ya, Allah tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar, pasti benar ya. Artinya Allah mengecam orang yang berkata tapi tidak berbuat ya, menyampaikan sesuatu lalu dia mau melakukannya. Tapi bukan berarti nanti akhirnya
orang tidak lagi mau berdakwah, orang tidak lagi mau mengajak pada kebaikan, atau ketika ada kemungkaran tidak dicegah, udahlah masing-masing aja, enggak. Ya, tapi tetap ada semangat untuk mengajak, semangat untuk mencegah sesuatu yang dilihatnya yang baik diajak orang untuk berbuat baik, yang jahat tidak dari berbuat jahat. Ya. Mengenai nanti diri ini belum mampu, ya artinya tentunya jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Walaupun belum mampu, jangan sampai ditinggalkan atau tidak mau melakukan. Tetap ada usaha, ya, ada usaha untuk melakukan. Apalagi kalau kemungkaran jangan sampai, tentunya ya dilakukan yang terbaik, ya. Ya. Utamanya adalah ya sesuatu yang ini ya, sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau perbuatan jahat tentunya ya insya Allah atau pasti kita meninggalkannya gitu. Ya. Biasanya memang ya seharusnya ya biasanya dan seharusnya kalau kita ingin mengajak kita dulu lakukan. Kita sendiri melakukan, tapi kalau misalkan belum mampu, kalaupun memang kita bisa menyampaikan, silakan sampaikan. Ya, kalau ibaratnya kan dalam tafsir yang lain ya, termasuk diantaranya adalah Fizil Al-Quran, bahwa memang orang yang punya hati, ya, orang yang senantiasa mengawal diri dengan kebaikan pasti akan mudah menyentuh orang. Ya. Ya. Artinya aslih nafsaka itu lebih utama. Ya. Perbaiki diri, insya Allah cara tidak langsung akan memberikan kebaikan kepada orang. Apalagi dakwah itu kan bisa dilakukan dari dua hal ya. Ada dakwah bil qaul, dakwah bil hal. Ya. Dakwah bil qaul adalah mengajak orang dengan menyampaikan, mengatakan ya kepada mereka yang baik-baik, atau ya ada orang yang tidak mampu menyampaikan, ya, tidak mampu berkata-kata, ya, tapi dia berbuat dengan baik, ya, ya tidak pernah ya mengeluarkan lantaran kata-kata yang buruk, ya, tapi dia tetap bersikap baik atau berakhlak baik sehingga dilihat oleh masyarakat, oleh orang, wah ini si fulan baik orangnya, bagus orangnya, akhirnya diikuti. Ini namanya juga dakwah. Dakwah bil hal, dakwah dengan sikap, ya, dakwah dengan perbuatan. Ya. Nabi SAW tentunya 3 hal atau 4 ya, yang didapat ya oleh para sahabat, ya dapat dari Rasulullah SAW. Pertama al-qaul, kedua al-fi'il, ketiga at-takrir, keempat al-wasfi. Ya. Perkataannya memang ya indah dan juga mengandung kebaikan-kebaikan. Perbuatannya pun demikian dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah betul-betul ya akhlak seperti akhlak Quran ya. Ketiga takrirnya ketetapan walaupun Rasul tidak melakukan tapi tidak pernah menyangkal apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, dan sifat-sifatnya juga demikian ya. Bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau takwa, bagaimana beliau memiliki ya kesopanan, santun ya dan sebagainya, itu sikap-sikap beliau yang akhirnya juga menjadi keteladanan. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, inilah ayat yang memang mengisyaratkan ya terkait dengan bagaimana kita bisa terus mengajak orang berbuat baik, ajak mereka berbuat baik ya, dan kita usahakan untuk kita juga melakukannya seperti yang kita ajak orang lain untuk berbuat baik. Tapi kalau misalkan belum mampu untuk melakukan, ya bukan berarti akhirnya nanti nggak usah berdakwah, bukan. Ya, tetap berdakwah, jalankan. Ini kewajiban kita masing-masing sehingga kita mendapat pahala. Ya kan? Mandala ala khairin ya kafa'ilihi. Orang yang mengajak pada kebaikan pasti dia akan mendapatkan seperti orang yang melakukannya. Artinya ketika ditiru oleh yang melakukan atau diamalkan oleh orang yang mendapatkan itu, pasti akan mendapatkan kebaikan, terus mengalir pahala dari orang yang melakukannya itu ya. Man sannah sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan, kali ini dakwah bil hal ya, mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan ya kebaikan itu, dan orang yang meniru juga akan mendapat kebaikan, lalu yang mencontoh pertama akan mendapatkan kebaikan pula. Ya. Nah, ini hakikat yang bisa kita ambil, kesimpulan yang bisa kita dapatkan ya dari firman Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya, ajak orang untuk berbuat baik dan jangan lupa diri untuk mengawali atau juga melakukan kebaikan yang kita ajak ya. Mari kita mengajak orang untuk berbuat baik dan kita juga senantiasa berdiri tegak untuk menghadap Allah atau berharap pada Allah agar kita mampu melakukannya dengan kebaikan-kebaikan yang kita ajak. Walau a'lam bishawab, itu saja yang bisa ya kita dapatkan pada kesempatan yang berbagi ini ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jazakallah Pak Ustadz. Oh iya, silakan mungkin jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Sehat ya? Sehat. Betul. Ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Gimana? Cukup. Afwan Pak Ustadz. Iya Bu. Mungkin sebelum berakhir nanti bisa mohon doa buat teman kita Pak Ustadz. Dia sering ikut kajian juga. Masya Allah. Kenapa Ibu? Namanya Dokter Putri. Dokter Putri. Lagi dirawat. Ya udah Allah, ada 2 minggu dirawat. Temennya Iya. Dokter Yanti juga. Ya. Itu aja Pak Ustadz. Baik, insya Allah ya. Ini sangat baik sekali dengan kita membahas ayat Quran. Insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nanti akan kita akhir dengan berdoa untuk saudari kita yang sedang menghadapi cobaan dan ujian ya. Baik, ada yang lain mungkin ada yang tanyakan ya. Mungkin ada di chattingan ya. Saya lihat itu chattingan ada. Oh tidak ada. Ya. Jadi memang dalam apa yang Allah ya, Subhanahu Wa Taala ya, sampaikan itu adalah kebaikan untuk kita. Dan marilah juga kita sebarkan kebaikan ini kepada yang lain ya. Tentunya ya, yang terutama adalah kebaikan untuk diri, kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk ya, kerabat dekat atau juga masyarakat ya. Kalau misalkan diri ini sudah baik, insya Allah akan menjadi sebab kebaikan pada keluarga ya. Makanya di dalam di dalam namanya langkah dalam perbaikan itu kan diawali dari diri sendiri. Bahkan ada satu ya, kalau kata kaidah atau syair ya, kum daulat Islam fi anfusikum takum daulat Islam fi ardikum ya. Tegakkan Islam di dalam diri kalian, maka insya Allah akan tegak Islam di negara kalian ya. Mari kita mulai pada diri sendiri dan lalu kita ajak ya, kalaupun mungkin diri sendiri belum mampu melakukan itu, tapi jangan sampai berhenti dalam berdakwah ya. Baik, di sini ada yang bertanya ya. Katakan ya, Afwan Ustadz, apa yang sebaiknya kita katakan jika kita mengajak berbuat kebaikan tapi dibalas dengan cemooh? Nah, ya tentunya salah satu dan yang paling utama kita hadapi adalah sabar ya. Wasbir sabron jamila ya. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik ya. Ya memang ya namanya dakwah itu bisa jadi akan menghadapi banyak hal ya, baik sambutan atau mungkin sambitan istilahnya kan, baik pujian atau celaan ya. Nah semua itu tidak mengubah sikap seorang dai ya. Ya karena hakikatnya dakwah itu adalah kewajiban untuk kita sampaikan. Mengenai hidayah itu urusan Allah, hidayah urusan Allah, serahkan aja Allah yang memberikan. Kalaupun ada cemooh, ada cacian, celaan, nggak peduli ya. Nabi sendiri kan begitu kan. Kalau kita mencontoh Nabi, nggak peduli ya. Jadi kata beliau, wala tubali illam takun godobun wala ubali. Kalau engkau nggak marah ya Allah, aku nggak akan peduli. Yang penting Allah nggak marah ya. Jadi nggak usah dipedulikan orang-orang yang mensikapi dakwah yang kita sampaikan dengan cemooh ya, karena itu bagian daripada sunnatullah lah ya. Ya sunnatullah itu kan ya namanya juga dakwah, kayak orang berdagang lah kan. Ketika tawaran sesuatu, ada yang menolak, ada yang tidak menolak ya. Ada yang mau dengerin, ada yang acuh kan itu. Biasa kalau begitu kan.
Nah, kita kan juga sedang menawarkan sesuatu kepada ya mereka-mereka. Ya kalau ada menolak ya nggak ada masalah, itu urusan dia dengan Allah nanti kan. Yang penting saya udah bertugas menyampaikan hal yang baik kan. Sesuatu yang memang menjadi tugas saya gitu kan. Kalau memang mereka demikian ya boleh jadi belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat menarik adalah ada ungkapan itu. Jadi setelah kita berdakwah, ajak mereka di siang hari, doakan mereka di malam hari ya. Ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Ajak mereka, dakwah ke mereka di siang hari, di malamnya doakan, ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku. Berikanlah hati yang terbuka kepada saudaraku ya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan mau diterima. Jadi jangan berhenti ya. Jadi ungkapannya ud'uhum bil laili wad'u lahum bin ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Ajak, sampaikan ya hal-hal baik di siang hari, nanti malam harinya tengah malam ya kita doakan, karena ya ad-du'a'u fi zuhril ghaib makbul ya. Mendoakan orang di saat dia tidak tahu atau di saat di kandangan malam ya itu insya Allah akan makbul ya. Jadi tetaplah ya mensikapi dengan cara yang elegan ya, walaupun ya apa yang mereka ya lakukan terhadap dakwah tidak ya seperti yang kita inginkan ya. Karena bisa jadi dakwah itu akan ada namanya sambutan, ada namanya sambitan ya. Dakwah itu ada namanya pujian, ada juga mungkin cemoohan dan celaan. Baik, dari Kalsel ini jauh ya. Bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai umat Islam menghadapi fenomena yang terjadi sekarang, kasus Perancis. Nah, ya memang ini sangat penting nih ya. Ya memang sikap kita pertama memang tegas ya, mengecam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran seluruh umat ya. Sebenarnya umat seluruhnya ada itu mengecam ya. Baik Islam, agama lain ya, Nasrani ya, dan lain. Ini kan sikap yang tidak memiliki ya penghormatan ya kepada keyakinan yang berbeda ya. Jadi ketegasan itu perlu kita tampilkan bahwa kita memang mengecam, umat Islam mengecam akan tindakan perbuatan yang tidak menunjukkan toleransi ya. Yang kedua, jika memang kecaman tidak mampu, nah boleh juga dengan boikot ya. Boikot aja, nggak apa-apa. Agar mereka jerak dengan bahwa kita umat Islam memang punya sikap ya, sikap terhadap mereka yang betul-betul tidak menghormati keyakinan ya, tidak menghormati nilai-nilai yang luhur yang harus dijaga. Boikot memang kalau memang tidak, mereka tidak peduli juga ya. Ya, sehingga mereka tentunya merasakan bagaimana sakitnya umat Islam ketika nabinya dihinakan. Nah, yang ketiga tentunya kita harus senantiasa menunjukkan rahmatan lil alamin, tidak anarkis ya, tidak keras, tidak ekstrim dan sebagainya kan. Ya, memang terbalik ya, kan ada sikap yang berbeda ya. Di saat umat Islam dibantai itu nggak ada itu ya, namanya yang dibunuh tuh, yang membunuh nggak ada dibunuh ya. Nggak pernah itu, sampai sekarang masih hidup tuh yang membunuh umat Islam banyak kan. Sampai 40-an lebih kan yang terbunuh, bahkan yang terluka juga banyak gitu kan. Nggak ada tuh ya langsung dibunuh, ini teroris harus dibunuh. Tapi ketika satu orang ya, yang ceritanya kan ada anak pemuda yang kesal dengan si pembuat kartunis yang menghina Nabi itu, suatu saat dia dibunuh kan. Datang pemuda membunuh dia. Kebetulan dia seorang muslim ini yang membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Langsung dibunuh juga, ini dianggap teroris kan. Ya memang ini bagian daripada kebaikan itu kan ya, ini insya Allah syahid lah yang membunuh ya nggak ada masalah, ini kan sikap dia yang begitu kan ya. Seperti tadi yang saya ceritakan di perang Badar, ada 2 anak muda langsung menerobos di tengah kancah peperangan ya, setelah mengetahui posisi Abu Jahal langsung dihadapi dengan serangan-serangan itu kan ya, dengan berusaha untuk melukai dan membunuh ya, walaupun nggak berhasil membunuh tapi berhasil melukai. Nah ini sikap ya, ketegasan dengan cara yang keras ya, cara yang frontal lah itu kan ya. Nah ya tentunya ini kita bukan berarti memerintahkan itu, tapi kalau ada sikap personal begitu silakan aja ya, sikap personal seperti itu kan tidak kita mengingkari akan
adanya kecemburuan yang sangat tinggi ya terhadap hal-hal yang terjadi ya. Penghinaan dan celaan dihadapi dengan kekerasan pula ya. Tapi secara umum umat Islam tidak menginginkan demikian ya, agar kita tetap memperlihatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rahmatan lil alamin ya. Jadi itulah mungkin sikapnya. Ya, baik, dari yang lain ya, Ibu Cynthia, ya. Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang kita dakwahi tapi mereka sangat sulit, bahkan karena ujian yang mereka hadapi berat ya, dan tak ujung selesai sehingga terkesan sering berhusnuzon, bersuuzon atau bersuuzon kayaknya ya, bersuuzon kepada Allah ya. Jadi memang ya orang kadang ketika mendapatkan dakwah itu dengan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi. Ada orang yang sedang mendapat ujian berat sehingga ketika didakwahi malah marah gitu kan. Ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, tapi kita pun yang berdakwah harus berusaha untuk mencari celah ya, agar bisa masuk kepada orang yang sedang mendapatkan ujian ya. Ya, sangat sulit bahkan karena ya ujian itu yang mereka dapat berat ya. Memang ya sekarang ya, tapi memang sekali lagi sesuatu yang kita hadapi, yang kita ingin sampaikan kepada orang, kita harus lihat dulu ya bagaimana kondisinya, apalagi lagi senang atau lagi sedih, lagi menghadapi ujian ringan atau menghadapi ujian berat, atau lagi mendapatkan nikmat atau tidak ya. Itu nanti kita lihat atau seorang dai itu harus melihat model-model orang ya. Ya, dalam ungkapan Imam Malik kan khatibun nas ya ala qadri uqulihim ya, sampaikan sesuatu kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka, atau khatibun nas bima ya'lamun ya, sampaikan kepada manusia sesuatu yang mereka akan memahami dengan itu ya. Ya tentunya juga harus melihat kondisi yang baik, kondisi yang nanti bisa masuk ya, atau sampai mungkin kalau dikatakan sini sampai bersusun ya, ini yang perlu kita lihat ya. Ya orang kan seringkali melihat ujian itu sesuatu yang tidak enak ya, padahal sesuatu yang enak itu ujian ya. Nah makanya ini agar kita bagaimana bisa mengubah dia dari suuzon kepada husnuzon, ini peran kita ya, peran seorang dai ya, untuk bisa masuk ke dalam hati yang mengubah sikap dari yang tidak baik kepada yang baik ya, dari yang suuzon kepada husnuzon. Bagaimana perbedaan antara berdakwah terang-terangan dengan riya? Mohon penjelasan Ustaz. Nah, ini perlu juga nih hati-hati ya. Ya, memang kita harus berusaha untuk menghindar dari riya. Ya. Tapi apakah dengan riya itu berarti tidak terang-terangan? Ya, bukan. Ya, tentunya ya kita harus senantiasa mengawali dakwah atau dalam mengajak orang ikhlas karena Allah, bukan riya. Itu harus menjadi patokan utama ya. Dan memang terang-terangan harus dilakukan, bukan berarti dengan terang-terangan nanti ria, enggak. Terang-terangan adalah bagian sarana untuk kita sampaikan, kita lakukan ya. Nah, sementara ria itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Ya. Mohon ampun kepada Allah agar ya kita terlindung dari sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang kalau katakan ria itu ya. Ada ungkapan yang menarik ya, seperti Imam Fudail ya. Imam Fudail itu mengatakan gini. Ya, tarku al-wajib khaufan minar riyaun ya. Ya. Wa amalu al-khair riya ya. Au fi manau minal kalimah ya. Jadi gini, berbuat riya dalam kebaikan itu memang riya, enggak bagus ya, harus dihindari ya. Perbuatan baik diiringi dengan riya memang enggak bagus. Tapi meninggalkan sesuatu yang wajib karena takut riya juga. Nah, ini yang harus kita pahami nih kan. Jadi jangan sampai karena takut riya udahlah nggak usah dakwah, ya. Karena takut riya udahlah nggak usah ibadah, ya. Karena takut riya udahlah nggak usah sholat di masjid bagi laki-laki kan, karena takut kan jalan misalkan menyusuri ya lorong itu kan, kalau mungkin rumahnya jauh pakai baju di rumah dengan baju yang bagus untuk beribadah sholat. Lalu dia berpikir nanti lihat orang lagi, dianggap riya lagi, udahlah sholat di rumah aja. Nah ini riya namanya. Jadi tarkul wajib khaufan minar riya ya. Meninggalkan sesuatu yang wajib karena takut riya juga, karena dia sudah berniat riya gitu kan. Yang penting bagaimana? Lakukan aja kebaikan itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang wajib kita harus lakukan. Ya memang harus dilakukan dengan terang-terangan, ya terang-terangan lakukan. Kenapa tidak?
Ya, mengenai nanti ada unsur-unsur riya, nah ini yang harus kita coba hilangkan, ya kita jauhi. Jangan sampai takut riya malah nggak melakukan riya. Ya, wallahu alam ya. Ini yang harus kita ya terus ya renungkan ya. Kita harus terus jaga untuk sikap ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah SWT dalam segala hal. Ya kalau misalkan takut riya, habis semua. Ya. Nggak ada lagi dakwah terang-terangan, nggak ada lagi dakwah melalui apakah ada YouTube kan, ada media sosial yang lain. Karena kan begitu modelnya kan. Ya kayak sekarang mungkin ya ada pejabat nggak mau ya pamer ya takut riya. Ya nggak benar juga kan. Tetap aja silakan sampaikan ya begini hasilnya sudah saya lakukan, begini hasilnya saya lakukan. Ya mengenai nanti urusan riya itu hanya hati yang tahu, nah ya kita sendiri yang berusaha untuk menghindar. Mengenai orang nanti berkata, kamu memang riya ya, ngapain sih begini terang-terangan, riya kamu ya, nggak peduli itu, nggak usah pedulikan hal tersebut ya. Yang penting kita punya niat ikhlas karena Allah. Wallahu bisawab, itu saja mungkin ya yang bisa kita dan saya jawab ya. Saya berpertanyaan ya. Baik, jamaah sekalian, rahmatullah ya. Jika memang tidak ada lagi, ya, mari kita akhiri pertemuan kita dengan melantunkan doa. Kita khususnya ya kita doakan pada Dr. Putri Wahyuni yang sedang menghadapi ujian ya, mendapatkan ujian sakit ya, agar Allah angkat ya segera sakitnya, Allah berikan kesabaran untuknya, dan Allah berikan ganjaran dari ya musibah yang sedang dihadapinya, dan tentunya juga menjadi penggugur kesalahan-kesalahannya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu, sembuhkanlah saudari kami Dr. Putri Wahyuni dari sakitnya, berikanlah kesabaran padanya, angkatlah segala sakitnya, berikanlah ya, kekuatan dalam menghadapi ujian yang kau berikan kepadanya, berikanlah pahala dari apa yang sedang dihadapi, dan juga hilangkanlah dosa-dosa, kesalahan dari derita yang kau berikan kepadanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wasyada'id wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanak